siap untuk laga kontra Empoli. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, semua tanda menunjukkan Dybala pulih tepat waktu untuk pertandingan pertama setelah jeda internasional karena ia berencana untuk berintegrasi kembali dengan anggota tim lainnya minggu ini. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Dybala bisa dipasangkan dengan Romelu Lukaku untuk menjadi starter dalam pertandingan melawan Empoli pada tanggal 17 September. Christian dirujuk netizen, Totti angkat bicara. Saya pikir siapapun yang mengejeknya di sosmed adalah orang yang tidak ada kerjaan. Kalian mungkin juga punya anak. Siapapun yang mengekspresikan diri seperti itu, mengejek kepada bocah berusia 17 tahun, tidak pantas mendapatkan perhatian lagi. Di Roma, Christian tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Dia meminta pendapat saya dan sebagai orang tua, saya mengatakan kepadanya untuk terus menikmati momen di hidup ini. Jika tidak berjalan dengan baik, dia juga harus menikmatinya, harus berani berganti tempat. Kemanapun dia pergi, dia harus selalu sama, dia harus pandai mengesampingkan emosi. Tiket VS Empoli turun harga. Sport Salute, perusahaan pengelola Stadio Olimpico, memutuskan untuk menunda pengerjaan tribun TVR Parterre. Dengan diperolehnya persetujuan, 600 kursi tambahan di sektor populer akan mulai dijual selama sisa musim ini, sehingga totalnya menjadi hampir 3.000 kursi tambahan. Inisiatif ini akan berdampak positif pada harga tiket, dengan biaya awal sebesar €24 untuk pertandingan melawan Empoli, sedangkan untuk pertandingan melawan Salernitana harga terendahnya adalah €41. Kabar tersebut tentunya akan disambut antusias oleh para supporter Roma yang kini berkesempatan menyaksikan pertandingan tim kesayangannya dengan harga lebih terjangkau. Wasit Serie A telah dianiaya. Ketua Asosiasi Wasit Italia AIA Gianluca Rocci. Wasit kami harus memiliki kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir saya menjadi marah karena saya melihat anak-anak saya dianiaya, saya tahu betapa kerasnya mereka bekerja, saya tahu mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka di lapangan. Mereka bisa saja salah, berkali-kali saya salah. Kami berhak melakukan kesalahan dan pada saat yang sama berhak dihormati. Pertemuan baru-baru ini dengan manajer dari berbagai liga dan level sangat membantu. Kalau kita punya kejujuran intelektual, maka kita tidak bisa meminta saya. Kepada seluruh wasit di luar sana saya ucapkan, mari kita saling mencintai dan peduli. Awal 2020, saya ingin beli Roma. Tapi, Massimo Ferrero, mantan presiden Sampdoria. Pada tahun 2020 saya akan merekrut Roma. Di penghujung tahun 2019, awal tahun 2020, ada momen di mana manajemen Pallotta goyah. Dengan adanya Guido Vienga, kemudian muncul spekulasi untuk menjual Sampdoria dan membeli Roma. Saya juga menghubungi Barnaba, orang yang ditunjuk Pallotta untuk menjual Roma. Saya tidak akan bertaruh pada Mourinho, yang saya hormati, tetapi saya menganggapnya lebih sebagai motivator daripada pelatih, seperti Gattuso juga. Mimpiku kemudian sirna. Di masa keluarga Sensi saya sudah mendekati Roma, tapi saya belum siap. Namun, saya membuka pintu untuk masa depan, tapi sementara itu saya ingin mendoakan yang terbaik bagi Friedkins dalam pekerjaan mereka. Ini tanggapan Pinto atas kritik dari fans terkait transfer Thiago Pinto. Jelas ada kurangnya keseimbangan dalam penilaian di kota ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kurangnya perspektif. Pada hari kami tiba di Asmoun, saya menerima lebih dari 100 pesan di Instagram, menyuruh saya pergi, mengatakan bahwa saya bau. Mungkin aku bau. Tapi kemudian saya merekrut Lukaku dan mereka memuji saya, menyebut saya Raja Roma. Kami harus tetap tenang dalam situasi seperti ini, dan tetap seimbang. Asmoun siap debut di laga kontra Empoli. Menurut Corriere dello Sport cedera yang dialami Asmoun sudah berlalu dan sang pemain memberikan respons positif dalam latihan. Asmoun kini diharapkan untuk terintegrasi penuh dalam sesi latihan grup Mourinho dengan tujuan melakukan debutnya untuk Roma pada pertandingan pertama setelah jeda internasional melawan Empoli pada tanggal 17 September tahun 2023. Il Messaggero, Hugo Lloris dan Kasper Schmeichel, sejak kemarin menjadi pemain baru Anderlecht telah menawarkan kepada Roma. Namun karena pertaruhan saldo transfer, membuat Roma tidak mempertimbangkan alternatif lain, meski Rui mengawali musim mengalami kesulitan.
Menurut informasi A1, Antonio Conte, saya akan senang jika melatih Roma. Saya sudah merencanakan masa depan dengan bekerja sama di bawah kepimpinan Friedkin untuk membangun skuad yang kompetitif. Kedatangan Lukaku mempengaruhi biaya skuad dan mencegah Roma menutup secara merata sehubungan dengan nilai keseluruhan dari daftar sebelumnya. Oleh karena itu pilihan Christensen dan Azmoun tidak masuk ke dalam daftar. Daftar tersebut telah dikirim hari ini ke UEFA, UEFA harus memeriksa dan mengautentikasinya. Dari apa yang dipelajari, hari ini, Roma tidak dapat mengecualikan Abraham dan Kumbula dari daftar UEFA untuk memberi ruang gaji. Perhitungan taruhan balance transfer hanya menyangkut pembelian dan penjualan saja. Seperti dilansir Corriere dello Sport, kemungkinan Christensen dan Azmoun bisa saja dikeluarkan dari daftar skuad UEFA. Detailnya, dibandingkan dengan daftar resmi di Februari lalu, dari 20 pemain di grup A, 7 pemain hengkang seperti Ibanez, Matic, Camara, Zaniolo dan Wijnaldum, semuanya dijual atau dikembalikan ke klubnya. Di antara mereka harus ditambahkan Abraham dan Kumbula yang cedera jangka panjang. 7. Nomor yang sama, pendatang baru, Ndika, Christensen, Renato Sanchez, Paredes, Aouar, Azmoun dan Lukaku. Di atas kertas, perhitungannya sederhana, 7 masuk, 7 keluar. Namun kenyataannya lebih rumit. Faktanya, perlu untuk menghitung mahar label, depresiasi, gaji dan komisi apapun. Selain itu, biaya yang wajar dan juga kesepakatan yang tepat antara Roma dan UEFA dalam konteks financial fair play harus dipertimbangkan. Dengan semua kondisi tersebut, Giallorossi sangat berisiko hanya bisa memasukkan 5 pemain baru. Dan penggantinya adalah Christensen, tim yang memiliki 2 bek kanan lainnya, dan Azmoun bukan pilihan pertama dalam serangan. Houssem Aouar mengalami masalah fleksor paha pada dan Nikola Zalewski mengalami gangguan pada paha kiri depan. Keduanya tidak menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, namun mereka tidak dapat memenuhi panggilan timnas dan kondisi akan dievaluasi hari demi hari. Inilah yang dipelajari oleh staf editorial Voce Giallorossa.it.